Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk kemerdekaan kita? Jepang tidak akan mengizinkan kita untuk sekarang, apalagi kalau dia tahu kita akan merumuskan proklamasi. Aku punya ide. Kita akan ke rumah perwira angkatan Jepang, Laksamana Maeda. Baiklah, Bung. Kita akan ke rumahnya malam ini. Selamat malam, apakah kami bisa bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Selamat malam juga Tuan, silahkan ada di dalam. Ada apa Tuan mendatangi kediaman saya? Sepertinya ada masalah yang sangat serius. Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu istirahat Tuan. Kami sebenarnya ingin bermaksud menanyakan apakah benar Jepang menyerah kepada sekutu. Dari mana Tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar dari salah satu pemuda, katanya mendengar berita tersebut dari salah satu radio siaran luar. Berita tersebut memang benar, tetapi kami masih merahasiakan berita tersebut karena kami takut akan ada kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Dan yang kami bingungkan adalah para pemuda yang terus mendesak agar memproklamasikan Indonesia. Wah, itu merupakan gagasan yang bagus. Mengingat sekarang adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Menyetujuinya? Ya, aku menyetujuinya. Begini, kalau Tuan Maeda mengizinkan, bolehkah saya menginap di rumah Anda? Boleh-boleh saja, tapi untuk apa? Kami telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia besok pagi. Apakah Tuan tidak keberatan? Tidak sama sekali. Lalu apa yang perlu kita persiapkan? Rencananya, kami akan membuat naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita buat naskahnya di sini sekarang juga. Sebentar, saya akan mengambil kertas dan penanya terlebih dahulu. Ini kertas sama penanya. Baiklah kalau begitu, saya yang akan mencatat. Baiklah, kalau itu mau Bung. Baiklah kalau begitu. Lalu bagaimana dengan kalimat pertamanya? Bagaimana kalau pembukaannya kita menggunakan kata proklamasi karena itu cocok untuk naskah ini? Baiklah, saya akan tulis. Tentu saja bagus, tapi bagaimana dengan isinya? Tunggu sebentar, saya berpikir dulu. Saya tahu bagaimana dengan ini kemerdekaan Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Ya, itu bagus karena naskah ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu kan pembukaan. Lalu bagaimana dengan selanjutnya? Saya sudah berpikir bagaimana jika begini. Yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, semuanya sudah selesai. Jadi begini jadinya. Bagaimana kalau sekarang kita menghampiri para pemuda, apakah menyetujui isi naskah ini? Ayo, mari kita hampiri pemuda itu.
Bagaimana dengan naskahnya? Apakah sudah selesai? Sudah, saya akan bacakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang masih singkat-singkatnya di Gereja Jakarta 17 bulan 8 tahun 45. Wakil-wakil Indonesia. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada sedikit kata-kata yang menjanggal, jadi kita perlu untuk berubahnya. Apa yang perlu diubah dalam konsep dia adalah saudara? Sampaikan ada beberapa kejanggalan. Menurut saya, kata tempo bisa diganti dengan tempo. Baiklah kalau begitu. Lalu, begitu juga dengan tulisan gereja Jakarta 17 bulan 8 tahun 45, mungkin akan lebih jelas jika diubah menjadi 17 Agustus tahun 45. Ide yang bagus. Lalu ada lagi? Satu lagi, wakil-wakil bangsa Indonesia sebaiknya diganti atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, mari kita merubahnya satu kali lagi. Apakah Sayuti Melik bisa mengetik ini dengan perubahan-perubahannya? Baiklah, dengan senang hati. Ya sudah, tolong ketik ini dengan secepat-cepatnya. Baiklah. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa tenang. Tanahku tak Ini Bung, naskahnya sudah selesai, jadi sekarang tinggal siapa yang akan menandatanganinya. Ya, terima kasih. Bagaimana jikalau yang menandatanganinya semua yang hadir di sini? Ya, saya setuju. Saya tidak setuju. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Tidak setuju, menurut saya, kami dari golongan pemuda berhak untuk mewakili bangsa Indonesia untuk menandatangani naskah ini. Saya lebih setuju jika Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani naskah tersebut, karena sekarang naskahnya sudah selesai. Sekarang yang perlu kita pikirkan, di mana naskah ini akan dibacakan. Kami sudah menyiapkan tempat untuk membacakan teks proklamasi ini Memangnya di mana? di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Bung menolak? Jikalau kita membacakan naskah di lapangan Ikada, akan terjadi bentrok dengan tentara Jepang. Bagaimana jika Tuan Sultan Sair pergi ke pasar untuk mengetahui aman atau tidak? Saya setuju dengan usulanmu, pemuda. Para tentara Jepang sudah siaga di lapangan Ikada. Saya khawatir bakal ada pertumpahan darah jika kita masih nekat melakukan teks proklamasi di sana. Ya juga ya, saya tidak kepikiran ke sana. Bung, gawat. Tentara Jepang sudah bersiap di lapangan Ikada. Bagaimana kita membacakan proklamasi di rumah saya saja? Saya setuju dengan itu. Tentara Jepang tidak akan mengacaukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, lebih baik sekarang kita pulang ke rumah masing-masing karena naskah sudah selesai. Saatnya besok kita tiba di rumah Soekarno. Ya sudah, kita semua lelah. Sebaiknya kita pulang ke rumah kita masing-masing.
Sebelum kami pamit, saya akan meminta terima kasih kepada Tuhan atas izinnya. Tidak apa-apa Tuan. Bung Karno, apakah kita akan segera melakukan pengibaran bendera merah putih? Ya, sangat wajib. Sebagai simbol kita telah merdeka. Lantas, bagaimana dengan benderanya, Bung? Biarkan saya saja yang urus dan menyuruh Fatmawati untuk menjahit benderanya sekarang juga. Ya sudah, saya akan memanggil Suhud. Dia akan mencari kayu untuk penaikan bendera merah putih. Silakan. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi. Kami. Ini Pak minumnya. Iya, terima kasih. Apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Ya, sudah. Kita rencana upacara nantinya akan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Tapi kita belum memiliki bendera, Pak. Lantas bagaimana? Bapak sampai lupa. Bagaimana Bu, kalau Ibu saja yang membuat benderanya? Tetapi kita hanya punya kain merah dan putih saja. Tentu saja, buatlah bendera sederhana saja. Yang penting kita sudah berusaha menyediakan benderanya. Baiklah, saya akan membuatnya. Maaf Bung, sudah terlalu lama menunggu saya. Tidak apa-apa. Lagi pula persiapannya juga belum selesai. Silahkan duduk.
Memangnya persiapan apa? Persiapan pengibaran bendera. Fatmawati sedang menjahit benderanya. Sebentar lagi selesai. Ini sudah selesai benderanya. Maaf Bung, bisakah proklamasi ini bisa segera dimulai? Bisa. Kalau begitu, mari kita menuju ke depan halaman. Tiga langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Ke depan, kiri belakang. Bendera, siap. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Tegak, gerak. Balik kanan, kanan kiri, jalan. Langkah, tegap maju. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa yang penting selama ini kita tunggu, yaitu peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun yang lalu sampai beratus-ratus tahun yang lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita menyebarkan kemerdekaan dengan harapan dapat menjadi tombak agar kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa dengan segenap jiwa, raga dari mulia penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda. Kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan siapin gajah. Kita seolah mengabdi kepada mereka, namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk merdeka. Bangsa kita kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belakang, melainkan sebuah perjuangan
yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Lari, Adit, lari. Rosa Raja Niaga, demikian setelah Negeri Pakdaro mendapat kemerdekaan meja yang sudah lama, sudah dihidangkan 70 penduduk Indonesia. Saudara-saudara, berita yang belum tentu saja menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Ya, terima kasih. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bangsa Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ini sudah tiba saatnya untuk mendapat kemerdekaan mulia yang sudah lama diidam-idamkan oleh 70 juta penduduk di Indonesia. Berita yang membentuk sejarah itu menimbulkan suara gembira, baik di kota-kota besar maupun di pelosok-pelosok seluruh tanah Jawa. Dalam beberapa jam saja,
para pemuda yang bergabung dalam Komite Fun Aksi yang berkedudukan di Jalan Menteng 31 Jakarta menyebarkan pamflet dan menyiarkan proklamasi melalui pemancar radio dan mengirimkan berita kawat. Dengan cepat, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia menyebar ke seluruh Jawa dan Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Sunda Kecil, dan Maluku. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu... Satu hari setelah proklamasi, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan keputusan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Soekarno dan Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan sebelum MPR terbentuk, Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dalam sidangnya yang kedua, pada tanggal 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menyetujui dibentuknya 12 kementerian dan 8 provinsi. Pembentukan Kabinet Presidensial yang pertama dilakukan pada tanggal 2 September 1945 di Jakarta, yang terdiri dari 16 menteri. Roda pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai berputar. Semangat rakyat menyambut kemerdekaan tidak dapat ditahan. Pekik merdeka menggema di mana-mana. Rakyat Indonesia bangun serentak secara spontan mendukung kemerdekaan di bawah kepemimpinan Dwi Tunggal Soekarno-Hatta. Rakyat di kota-kota Pulau Jawa dan Madura secara serentak pada tanggal 30 Agustus 1945 mengadakan pawai dan rapat raksasa menyambut kemerdekaan Indonesia. Para tokoh masyarakat berpidato berapi-api memberikan semangat kepada rakyat untuk bersama-sama mendukung kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendirikan Komite Nasional Pusat dan Komite Nasional di daerah-daerah, mendirikan Partai Nasional di pusat dan di daerah, mengadakan Badan Keamanan Rakyat, mengadakan Fons Kemerdekaan. Untuk memperlihatkan besarnya dukungan rakyat terhadap kemerdekaan Republik Indonesia dan menolak ultimatum bala tentara Jepang tentang larangan berkumpul dan membawa senjata, pada tanggal 19 September 1945, para pemuda Jakarta yang bergabung dalam Komite Fun Aksi mengerahkan massa untuk rapat besar di lapangan Ikada, Gambir, Jakarta. Pada dasarnya, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta menyetujui rencana rapat tersebut. Akan tetapi, suasana menjadi tegang mengingat lapangan Ikada telah dijaga ketat oleh tentara Jepang. Sementara, arus massa rakyat yang datang dari sekitar Jakarta sukar dibendung. Untuk mencegah terjadinya pertumpahan darah dan insiden yang tidak diinginkan, maka Presiden Soekarno berpidato selama 3 menit untuk menenangkan rakyat, meminta agar mereka membubarkan diri. Peristiwa rapat raksasa di lapangan Ikada ini telah berhasil menunjukkan solidaritas perjuangan bangsa dan dukungan rakyat kepada pemimpinnya, serta menjadi titik tolak bagi rakyat untuk merebut senjata dan kekuasaan bala tentara Jepang. Sementara itu,
Upacara penyerahan Jepang kepada sekutu dilakukan secara resmi di kapal perang USS Missouri milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Tugas penyerahan Indonesia Timur dilakukan oleh pasukan Australia yang ada di Morotai pada tanggal 9 September 1945. Sedangkan untuk wilayah Indonesia bagian barat menjadi tanggung jawab Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Lord Louis Mountbatten. Pasukan Inggris datang secara bertahap dengan tugas melucuti senjata tentara Jepang, menyelamatkan tawanan perang dan interniran sekutu, serta mempersiapkan penyerahan pemerintahan kepada pemerintah sipil. Pada awalnya, tugas tersebut berjalan lancar karena rakyat merasa bahwa kemerdekaan sudah menjadi miliknya, sehingga kedatangan sekutu diterima sebagai misi kemanusiaan belaka. Tetapi kondisi berubah ketika sekutu beranggapan bahwa tugasnya belum selesai, yaitu untuk mempersiapkan penyerahan pemerintahan kepada Belanda. Akhir bulan September 1945, 10 hari setelah rapat besar di lapangan Ikada, pasukan Inggris mendarat di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Secara berangsur-angsur, satuan marinir Inggris dan Belanda berdatangan di Jakarta. Kehadiran mereka akhirnya menimbulkan kecurigaan rakyat ketika Inggris menyertakan staf nikah yang akan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bagi Inggris, mereka dihadapkan pada keadaan yang sama sekali tidak diduga, yaitu kuatnya rasa kebangsaan Indonesia dan tindakan-tindakan yang cepat untuk mendirikan republik yang merdeka.